Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari para netizen terkait dengan kemampuan tata bahasanya yang payah. Dalam 2 kali kata sambutan mewakili pemerintah, ia menggunakan kata para yang berarti jamak. Namun ketika ia mengulangi 2 kali kata para menjadi para-para, dan itu dipakai untuk menyapa audiensnya, yaitu para ibu, maka ketika dikatakan para ibu, maka disitulah masalahnya. Isu terkait dengan tata bahasa Wakil Presiden Gibran nampaknya membuat kita harus serius memikirkan siapa di belakang orang-orang yang mensupport seorang wakil presiden, sehingga wajah pemerintah itu tetap dapat ditempatkan terhormat, sehingga seorang wakil presiden tidak akan jatuh dalam persoalan remeh-temeh terkait dengan penggunaan tata bahasa. Dalam konteks ini, teman-teman, rasanya seorang Gibran tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Kita harus tetap membuka ruang bahwa seorang wapres sekalipun, ia sebetulnya adalah seorang pembelajar yang tak pernah arrive. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam tradisi pemikiran filsafat Prancis, ketika kita bicara tentang filsafat bahasa, maka umumnya filsafat bahasa dibagi dalam 2 perspektif utama. Yang pertama adalah bahasa dalam pengertian semiotik. Bahasa dalam pengertian semiotik itu berarti bahasa yang harus dicari referensinya menurut kamus tata bahasa. Ketika kita menemukan kesulitan dalam sebuah bahasa atau kata, maka kita merujuk pada kamus bahasa yang akan menolong kita untuk memberikan arti, pengertian, dan makna dari kata yang sulit kita mengerti tersebut. Tetapi dalam filsafat juga dikenal bahasa itu didekati secara semantik. Ketika bahasa dipahami secara semantik, maka bahasa itu terkait dengan kesepakatan sosial. Seringkali orang yang mengucapkan sebuah kata, walaupun memang dari segi tata bahasa keliru, tetapi kesepakatan sosial mengatakan bahwa yang dimaksud oleh seseorang yang bicara itu adalah sebetulnya ini. Maka dalam konteks bahasa semantik, seseorang yang berkata tertentu atau mengungkapkan dan mengatakan kata tertentu tidak akan begitu saja dipersalahkan. Ia bisa ditoleransi. Karena apa? Karena orang yang mendengar kata-kata itu tetap mengatakan bahwa yang dimaksud oleh sang penutur atau yang bicara itu adalah kata-kata yang dapat dipahami, dan kendati pun ada kesalahan ucapan, tetapi pengertian yang dimiliki oleh seorang atau kelompok orang atau audiens sosial yang mendengarnya tidak akan mengatakan bahwa itu salah atau keliru, tetapi justru memahami bahwa sebuah kata atau kalimat itu punya kebenarannya karena dimengerti secara bersama-sama. Nah, dalam konteks itu, teman-teman, sekalipun seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka terdengar ia dapat dipertanyakan atau keliru dalam menggunakan kata para, tetapi kelompok sosial yang hadir pada saat itu yang mendengarkan ceramah atau kata sambutan dari seorang Gibran tetap akan mengatakan bahwa yang dimaksud oleh wakil presiden itu adalah para ibu atau paralimpik, yang menunjuk pada
atlet-atlet yang berkebutuhan khusus yang telah pulang dari sebuah pertandingan mewakili negara, dan karena itu sang Wapres kemudian menyambut mereka dan memberikan sambutan atas prestasi-prestasi yang dimiliki dan dicapai oleh para atlet Paralimpik tersebut. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan apapun yang dapat mengganggu kita ketika seorang wakil presiden salah dalam memahami tata bahasa semiotik, tetapi ia tidak salah ketika bahasa itu dimengerti secara semantik. Karena sekali lagi, secara semantik, bahasa itu adalah kesepakatan sosial yang membuat sebuah kata atau kalimat kendati pun secara tata bahasa keliru disampaikan atau diucapkan, tetapi kelompok sosial masyarakat yang mendengarnya saat itu sama-sama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Wapres itu adalah kata yang ini atau Paralimpik. Nah, dalam konteks itu teman-teman, kita tidak boleh berlebihan menghakimi seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena toh ia adalah seorang tokoh muda yang sekali lagi saya ingin katakan sangat berkemungkinan untuk salah dan keliru dalam beberapa hal yang lagi-lagi kita harus pertanyakan siapa orang-orang yang ada di dekat sang Wapres sebagai staf ahli Wakil Presiden, agar kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan seperti ini tidak boleh terulang lagi. Mengapa? Karena kita tentu sangat menyayangkan apabila orang-orang yang menjadi staf khusus atau staf ahli Wapres membiarkan Wapres hanya mendapatkan informasi yang di permukaan. Karena itu, pendampingan dari para ahli-ahli yang mendampingi Wapres termasuk tata bahasa itu sangat menentukan wajah dan sikap respek orang-orang yang mendengarkan kata-kata sambutan dari Wapres di lain kesempatan untuk tidak melemahkan, bahkan kita bisa jatuh bersama dengan para netizen yang melihat hanya sebelah mata saja, sehingga yang dicari hanya hal-hal yang lemah dari sang wakil presiden. Nah, dalam konteks ini teman-teman, saya ingin katakan bahwa Wapres adalah seorang pembelajar yang tak pernah arrive. Karena itu, fenomena salah yang dikatakan oleh sang Wapres itu tidak berarti menggugurkan sikap respek dan hormat kita pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah seorang pembelajar yang tak pernah arrive dan belum selesai. Karena itu proses untuk selalu melihat dengan baik kata demi kata dan kalimat susunan-susunan yang baik itu akan makin mengasah seorang wakil presiden, sehingga dimanapun ia berada dan mewakili pemerintah, pada akhirnya kita dapat tahu bahwa seorang wakil presiden adalah orang yang cepat belajar dan tidak akan mengalami kesulitan lagi di masa yang akan datang ketika ia menyampaikan sambutan mewakili pemerintah. Dalam konteks filsafat bahasa, bahwa ada bahasa semiotik yang kita bisa katakan bahwa tatanan bahasa itu punya peraturan, dan kita katakan bahwa sebuah kata bisa keliru, salah diucapkan, tetapi ketika filsafat bahasa itu juga bicara tentang hal yang jauh lebih berisi kesepakatan sosial, yang berisi bahasa sebagai semantik, maka kita dapat paham bahwa yang dimaksud oleh Gibran itu adalah para dan Paralimpik. Dalam konteks ini, wajar rasanya seorang Gibran pada waktu tertentu akan keliru atau salah, dan saya kira sebagai pembelajar yang baik ia akan terus belajar meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam tata bahasa.